Ya, tepat sekali rasanya pagi ini kita akan mendiskusikan ya informasi terbaru pagi hari ini atau mungkin malam waktu Amerika Serikat ya. Presiden Donald Trump memperpanjang gencatan senjata imbas dari tidak terjadinya perundingan tahap kedua di Islamabad yang sedianya hari ini juga gitu akan terjadi. Nah, kita akan mendiskusikan dengan analis Timur Tengah TV One ada Kang Irfan Maulana. Selamat pagi. Kang, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan juga melalui Zoom ada Pak Abdullah Assegaf, pengamat atau pakar hubungan internasional Universitas Brawijaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi Pak Abdullah, Assalamualaikum. Selamat pagi, senang bisa bergabung. Senang juga kami bisa menerima Anda sebagai narasumber kami pagi ini Pak Abdullah. Saya ingin ke Kang Irfan. Kang, apa yang terjadi nih Kang? Donald Trump memperpanjang setelah menerima kontak dari Shehbaz Sharif, PM Pakistan gitu ya. Dengan dalil apa? Iran akan menyusun proposal damai, katanya seperti itu. Ya gini, ini juga hasil pembicaraan Shehbaz Sharif dengan Presiden Iran dan juga kunjungan Menteri Pertahanan Asim Munir ke Teheran untuk meyakinkan Iran untuk segera merespon tawaran perundingan dari Amerika untuk datang di last minute di Islamabad yang ternyata memang tidak terjadi ya. Sudah berakhir kan sebetulnya pukul 5.40 waktu Islamabad, 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi yang disampaikan oleh Iran bisa dimengerti, mengingat syarat perdamaian dan juga Amerika ini walaupun sudah mengerucut tapi juga dianggap masih belum realistis. Saya lihat sudah mengerucut pada 3 isu. Yang buat Iran ini sama aja dengan penyerahan, pernyataan kalah dari Iran terhadap Amerika. Ketiga itu mengerucut pada kedaulatan mereka juga. Satu Selat Hormuz. Yang buat Iran itu strategis, karena itu jadi bargaining Iran, menegosiasikan kepentingan Iran, terutama untuk kompensasi kerugian Iran akibat perang sekian hari ini yang luar biasa. Kan pemerintah Iran juga sudah klaim kerugian Iran mencapai 270 miliar dolar, lebih dari 4.000 triliun. Jadi sebetulnya hancur-hancuran, ekonomi Iran juga berat. Iran boleh saja bisa memenangkan opini publik karena resiliensinya, kemampuannya bertahan. Tapi fakta, Iran juga mengakui. Bleeding juga ya? Bleeding, betul. Kalau saya nyimak polemik di media oposisi Iran, perdebatan cukup sengit antara Presiden Mahamud Pezeshkian dengan Ahmad Vahedi, pimpinan Garda Revolusi, tentang bagaimana mengakhiri perang ini. Karena ekonomi Iran juga berat. Kita juga lihat tadi kan ada pemberitaan pandangan opini publik di Iran. Ada Vox Pop masyarakat. Banyak juga warga Iran menghendaki ini segera selesai. Warga Iran juga mengatakan inflasi udah sangat tinggi. Selat Hormuz buat Iran itu penting antara lain untuk menutupi kerugian Iran sebagai bagian dari kompensasi perang tersebut. Karena kalau hanya mengandalkan pencairan duit Iran yang dibekukan tidak jauh dari mencukupi kerugian yang dihadapi Iran. Kedua, soal program nuklir. Ini Iran sulit terima. Karena kan Amerika menuntut penyerahan aset-aset nuklir Iran. Itu kan sebetulnya lebih berat dibandingkan materi perundingan nuklir yang selama ini berjalan. Yang Iran sudah setujui sebetulnya, tapi dikhianati oleh Amerika. Sekarang Amerika menyodorkan lagi yang lebih berat lagi. Itu kan sama dengan penyerahan kedaulatan. Nah, ketiga, soal putus hubungan dengan proksi-proksi Iran. Ini buat Iran juga sama aja dengan kekalahan, kemunduran besar. Setelah jatuhnya rezim Bashar Assad Suriah, Iran seolah-olah kehilangan sebelah tangannya di dunia Arab setelah jatuhnya Bashar Assad, naiknya oposisi gitu. Masa Iran harus kehilangan lagi Hezbollah? Iran harus kehilangan lagi Houthi? Sebetulnya ini kemunduran besar buat peran Iran. Iran kayaknya mau dibeli secara masif ya oleh habis-habisan sebetulnya. Buat Iran berat. Itulah sebabnya kenapa Iran bertahan, karena Iran sudah memenangkan opini publik ini. Tapi jika Iran menerima perundingan ini, semua syarat Amerika diterima, itu sama dengan Iran menyatakan kalah. Kalau 3 syarat itu tidak bisa diterima, berarti tidak akan pernah ada win-win solution dong, Kak? Masih mungkin, karena sebetulnya dua-duanya sudah dalam jalan buntu. Buat Amerika juga nggak mungkin mengalahkan Iran hanya dengan peperangan melalui serangan udara. Iran hancur-hancuran, dengan serangan udara ini aja Iran kerugiannya sudah 270 miliar dolar. Tapi tekanan ekonomi untuk itu bisa mengarahkan, menjadi alasan Iran untuk melonggarkan? Saya khawatir begini, kalau ini terus berkelanjutan, terjadi instabilitas di Iran, yang saya khawatir itu begini,
pemerintahan sipil di Iran menjadi kehilangan peran. Yang berkuasa pemerintahan de facto Garda Revolusi, yang memang punya pengaruh kuat, punya jaringan militer, dan juga punya kemandirian ekonomi, dan punya kohesivitas ideologis gitu ya. Itu yang akan terjadi, dan ini berpotensi instabilitas yang kasihan kan rakyat Iran sendiri. Ya. Jadi Amerika tidak mungkin memenangkan perang ini kalau hanya melalui serangan udara, dan kalau melalui serangan darat, bayangkan biaya yang dikeluarkan, resiko kerugian besar, korban jiwa, dan tekanan dalam negeri mereka sendiri. Trump juga dikejar waktu menghadapi midterm election. Jadi memang sekarang Trump melempar bola ke Iran, lu ngasih syarat apa? Kira-kira itu. Dan ini kita harapkan betul peran Pakistan, karena Pakistan menggambarkan kepentingan geopolitik di kawasan, karena di belakang Pakistan ada Tiongkok sebagai endorser, sebagai mitra strategis, juga ada Saudi sebagai mitra strategis. Kan kita tahu bahwa di Islamabad ini juga dihadiri 2 observer dari Saudi dan Tiongkok, yang menunjukkan keinginan kawasan untuk terjadinya segera perdamaian, yang permanen di kawasan. Karena mereka juga nggak tenang juga ada di kawasan gitu. Oke, saya ke Pak Abdullah Assegaf. Pak Abdullah, kalau kita membaca kira-kira ya, kurang lebih diskusinya mungkin seperti ini. Sekali Anda diundang, Anda tidak sepakat, deadlock. 2 kali Anda diundang, Anda tidak hadir. Jadi mau Anda apa dong? Adakah mungkin proposal susulan yang bisa Anda tawarkan kepada kami agar perundingan damai itu bisa terwujud begitu? Anda melihatnya bagaimana Pak Abdullah? Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di tayangan sebelumnya, Iran belum mengiyakan soal perundingan, dan terbukti hari ini Iran tidak memberikan konfirmasi untuk perundingan jilid 2. Artinya apa? Sejak awal Iran tidak menginginkan perang ini, karena terbukti agresi ini dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel dan didukung oleh sekutunya. Tetapi ketika perang ini sudah dimulai, Iran mengatakan bahwasanya kita akan membuat perang ini menjadi panjang. Ini adalah salah satu strategi Iran. Amerika akan kewalahan dengan perang panjang yang diskenariokan oleh Iran itu sendiri. Jadi terbukti karena perang ini panjang, maka ada dampak terhadap ekonomi dunia, ada tekanan global, ada miskalkulasi yang diprediksi oleh Amerika dengan Iran ditekan secara militer, yang didahului dengan protes-protes yang didukung oleh intel-intel Amerika dan Israel, tapi tidak membuahkan hasil, sehingga tekanan itu semakin dahsyat dengan adanya intervensi militer. Tetapi Iran menyambut perang ini dan membawa perang ini menjadi perang yang asimetris, menjadi perang yang non-tradisional, sehingga menjadi panjang dan berdampak. Terbukti Iran memiliki strategi bagaimana kapabilitas rudal-rudal Iran bisa menghancurkan persenjataan Amerika yang jauh lebih mahal. Dan Iran memiliki kartu truf bahwasanya hak bela diri dan mengendalikan Selat Hormuz ini sudah berdampak kepada ekonomi global. Tapi ini baru awal. Ini baru awal. Catatan saya, tadi malam saya mengikuti perkembangan ketika Donald Trump menyetujui menginisiasi perpanjangan gencatan senjata. Tetapi ada yang dunia lupakan bahwasanya ada gerak senyap Cina, ada gerak senyap Tiongkok. Ketika Tiongkok mensepakati kerjasama dengan negara-negara Teluk